mbaknya ini teriak-teriak manggilin aku minta tolong. Mama Dinda tolong dong, tolong ke rumah dulu sebentar katanya. Kemudian aku keluar dari kamar. Iya mbak, ada apa? Aku bilang, aku bukain pintu. Tolong dong lihatin anak aku katanya. Iya kenapa? Iya tiba-tiba mulutnya berbusa. Tadi cuman aku kasih obat doang tadi. Ini memang lagi makan. Tadi lagi makan. Terus tadi lagi tidur. Kemudian tiba-tiba mulutnya berbusa. Tolong liatin dong katanya. Kemudian cepet-cepet secara refleks aku lompat langsung dari pintu ini, aku lompat langsung lari ke sana. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Gimana kabar kalian guys? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan di setiap harinya. Amin ya robbal alamin. Di video kali ini kami akan membawakan cerita tentang pengalaman kami selama kami tinggal di kontrakan yang sekarang kami tempati ini guys. Ternyata seperti video sebelumnya, kalau di video sebelumnya itu di kontrakan yang sebelumnya ya. Tapi di kontrakan yang sekarang kita tempati juga ternyata masih sama aja. Cuma udah nggak ngeganggu anak-anak. Kejadian-kejadian aneh di sini bakal diceritain secara lengkap. Cuma yang cerita bukan gua. Tetap yang akan cerita tuh seperti di video sebelumnya ya. Perempuan cantik ya yang selalu menjadi dambaan gua, idola gua ya kan. Nanti yang akan cerita itu istri gua sendiri. Bagaimana ceritanya? Langsung aja kita saksikan. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama aku Yuni. Pada kesempatan kali ini aku ingin cerita tentang kejadian-kejadian aneh yang terjadi di kontrakan kami yang sedang kami tempatin sekarang. Kisah ini bermula pada waktu kami kedatangan tetangga baru. Di kontrakan kami ini kan ada 3 pintu. Kami berada tepat di tengah-tengah, jadi sebelah pojok itu kosong. Terus sekitar beberapa bulan yang lalu adalah orang yang mau nempatin, orang baru, tetangga baru gitulah. Mereka itu pindahnya pas maghrib. Dan mereka mempunyai 2 orang anak yang masih sangat kecil-kecil. Yang satu masih bayi dan yang satu berumur sekitar 2 tahun. Pada malam pertama mereka sampai di sini, anaknya yang paling kecil itu nangis terus sepanjang malam tanpa henti. Kemudian pagi-pagi saya hampiri, namanya tetangga baru, otomatis kita ya bersilaturahim lah gitu istilahnya. Kemudian saya tanya ke si ibunya, Mbak, bayinya kenapa nangis terus? Aku bilang gitu ke si mamanya. Dia juga bingung, soalnya anaknya nggak biasa kayak begitu. Dan kejadian itu juga terjadi malam itu aja, sehari 2 hari, ya mungkin masih wajar kalau kita pikirin. Sampai seminggu 2 minggu bahkan sudah berbulan juga anaknya masih nangis aja terus. Kalau malam itu jarang banget tidur sejam 2 jam itu satu malam itu udah hebat banget. Jadi mereka itu suami istri benar-benar begadang sepanjang malam gitu untuk ngurusin si anaknya yang paling kecil karena setiap hari nangis terus. Jadi di situ berpikirlah gitu, mungkin ada sesuatu hal yang aneh gitu loh. Karena menurut cerita si mamanya, dia nangisnya itu benar-benar ngejer. Aku ingat banget sama cerita anak aku yang cowok pernah cerita juga. Kan itu lama banget ya kosongnya rumah yang di samping itu, lama banget kosongnya. Anak aku sering ngomong, Ma, jangan ke situ, itu rumah. Dia ngomong, anak saya selalu ngomong, jangan ke situ, Ma, itu rumahnya serem, Ma, jangan ke situ. Itu tadi ada yang masuk ke situ. Pokoknya ngomong yang macem-macem lah gitu. Karena ya mungkin si anak ya berhalusinasi, mungkin aku mikirnya gitu.
Enggak boleh begitu. Yang penting kita sering-sering baca doa, kita nggak boleh takut gitu loh untuk menenangkan si anak aku tadi. Kepikiran juga sih, mungkin mana tahu, siapa tahu mungkin ada yang dilihat, mungkin namanya bayi ya. Tapi akunya nggak berani ngomong ke si mamanya tadi gitu, nggak berani ngomong. Takutnya dia malah makin takut gitu si ibunya tadi. Karena memang orangnya penakut banget sebenarnya si mamanya ini benar-benar penakut. Kalau misalnya aku ngomong yang lain-lain takutnya dia malah makin takut gitu. Akhirnya aku saranin untuk sering-sering ngaji, sering-sering sholat, sering-sering baca-baca lah gitu biar dilindungin sama Allah, aku bilang gitu. Setiap hari aku liatin. Pada suatu maghrib setelah kami selesai sholat bareng berjamaah bareng anak-anak, kita mau ngaji. Biasa kan habis maghrib ngajarin anak-anak ngaji. Terus pintu aku buka pas maghrib. Setelah selesai sholat aku buka. Ya karena panas gerah di dalam. Kemudian aku melihat ada sosok yang ngintip di balik pintu. Dia sosok putih, cuma terlihat kepalanya. Karena aku ngelihat dia juga, dia kayak hilang seketika gitu. Kayak kilat, langsung gitu, kayak bayangan putih aja gitu, tiba-tiba menghilang. Aku refleks takut sebenarnya, kaget. Hei, siapa itu? Aku bilang gitu. Kemudian aku kejar ke pintu, nggak ada orang sama sekali. Aku lihat pintu pagar juga kekunci, nggak ada orang sama sekali. Aku takut. Terus aku tutup pintu, aku kunci. Kemudian, Pak, aku takut Pak, sini dulu, coba liatin, periksa dulu keluar. Aku bilang, periksa dulu. Pintunya dibuka lagi, diperiksa, nggak ada apa-apa sama sekali. Terus pintu aku kunci lagi, tutup lagi, udah, ayo sini kita ngaji dulu yuk. Ini ntar udah mau habis nih maghrib, bentar lagi mau sholat isya, ayo ngaji dulu, aku bilang ke anak-anak. Terus aku masuk ke kamar, mau ngembaliin sejadah. Kemudian di ventilasinya itu kan kelihatan ya, tiba-tiba kayak ada bayangan putih terbang secepat kilat, gitu lagi. Pak, itu apa lagi Pak? Aku bilang, aku teriak, aku takut, benar-benar takut banget asli. Selang 2 atau 3 menit kemudian, itu masih maghrib banget. Kemudian anaknya tetangga kami ini nangis, tiba-tiba menjerit sekencang-kencangnya, nangis, ngejer banget nangisnya. Aku langsung kaget, Pak, itu kenapa Pak? Itu anaknya nangis Pak. Atau aku mikirnya jangan-jangan yang aku lihat mungkin lewat juga mungkin di situ, ya Allah. Semalaman itu anaknya nangis terus. Udah keesokan paginya aku samperin lah ke si mamanya tadi, tetangga aku. Aku tanya, Mbak, anaknya nangisnya ngejer banget ya tadi malam, kenapa? Aku bilang. Dia juga bingung, nggak tahu. Biasanya dia nangisnya itu dari tengah malam. Ini masih maghrib juga udah mulai nangis, kata dia. Terus aku berusaha untuk jujur lah gitu ke dia. Sebenarnya bukan mau nakut-nakutin, cuman ya biar dia tahu juga gitu, biar dia lebih waspada gitulah kalau menurut aku gitu ya. Maaf banget ya, bukannya mau nakut-nakutin, aku bilang. Tadi malam aku ngeliat sesuatu, kayak cahaya putih terbang cepet banget ke arah sini. 2 menit atau 3 menit kemudian, itulah nangis, anaknya nangis sampai pagi. Ya mungkin dia sakit juga kali ini badannya, namanya anak kecil ya, biasanya pinter dikit sakit, pandai sedikit sakit gitu, anak kecil. Ya mungkin bisa jadi kesemplak gitu, biasa ya bayi mungkin kita gendongnya kurang bagus gitu atau kurang hati-hati, bisa jadi mungkin punggungnya sakit gitu. Ya aku ini mau cari tukang urut dulu, biar diurut bayinya, mungkin badannya sakit, ayahnya kurang bagus gendong katanya. Udah akhirnya
Karena si mamanya juga mungkin karena terlalu sering begadang, setiap malam begadang ngurusin si anaknya kan masih kecil banget, terus juga anaknya yang pertama juga masih kecil, rapet banget gitu. Akhirnya udahlah sini aku gendong bayinya, aku bilang aku gendong tuh sampai berjam. Ntar diurut aja ya, aku bilang. Ntar aku coba tanya-tanya di sini, tetangga di sini mana tahu ada yang tahu tempat tukang urut, aku bilang. Kemudian iya katanya ntar sore diurutin. Kemudian aku keluar setelah suaminya pulang, aku keluar buat nyari tukang urut. Sampai suaminya pulang tuh aku gendong tuh bayinya di rumah, aku biarin mamanya istirahat dulu gitu. Terus setelah suaminya pulang, bayinya aku kasih ke si suaminya, aku muter keliling nyariin tukang urut. Akhirnya ketemulah, hujan-hujan itu, siang-siang hujan, musing-musing nyariin tukang urut, akhirnya ketemulah satu tukang urut bayi yang bersedia dan bisa gitu ngurut si bayinya tadi. Akhirnya bikin janji sore ketemu ntar buat urut. Terus aku sampein ke si mbaknya tadi, iya katanya ntar sore makasih ya katanya. Akhirnya sore itu dibawalah si anaknya untuk urut. Akhirnya diurut. Kemudian dari situ dia udah anteng, nggak nangis-nangis lagi, udah tenang, udah ayem lah, udah seneng lah gitu ngelihatnya. Beberapa hari kemudian, ya karena kebetulan anak aku yang gede juga lagi sakit ya, waktu itu kena demam berdarah, yang paling gede anak aku sibuklah di rumah. Aku nggak ada ke rumah si tetangga aku karena aku udah tenang ya, mungkin udah selesai diurut, anaknya udah tenang, udah nggak pernah nangis lagi sama sekali, udah ya paling nangis sebentar lah gitu, udah nggak kayak biasanya, udah mulai tenang lah gitu. Aku dengernya udah nggak ada teriak-teriak lagi, malam juga udah jarang banget, udah nyenyak lah mereka tidur, udah mulai tenang lah gitu istilahnya. Kita juga udah nggak ngedenger dia nangis, si mamanya juga udah nyenyak tidur gitu. Sampailah 3 hari kemudian, sekitar jam 2 siang, tiba-tiba si mbaknya ini datang ke rumah pas saya lagi tidur siang. Si mbaknya ini teriak-teriak manggilin aku, minta tolong. Mama Dinda tolong dong, tolong ke rumah dulu sebentar katanya. Kemudian aku keluar dari kamar. Iya mbak, ada apa? Aku bilang, aku bukain pintu. Tolong dong lihatin anak aku katanya. Iya kenapa? Aku bilang, iya tiba-tiba mulutnya berbusa. Tadi cuman aku kasih obat doang tadi, ini emang lagi makan. Terus tadi lagi tidur. Kemudian tiba-tiba mulutnya berbusa. Tolong lihatin dong katanya. Kemudian cepet-cepet secara refleks aku lompat langsung dari pintu ini, aku lompat langsung lari ke sana. Aku lihatin anaknya udah lemas banget, udah nggak gerak sama sekali. Tapi pas si mbaknya ini datang, mbak ini anaknya mbak udah nggak ada, aku bilang. Kemudian dia bilang, mbak jangan bilang gitu, anak aku baik-baik aja, tadi masih baik kok, anak aku udah sehat, udah baik, dia bilang. Kemudian aku pompa jantungnya sekuat semampu aku berusaha ngasih pertolongan pertama. Kemudian aku tutup hidungnya, aku tiup mulutnya. Aku bingung, aku benar-benar nggak tahu harus ngelakuin apa pada bayi yang udah lemas, tapi badannya masih panas. Cuman udah nggak gerak gitu, aku nggak tahu. Udah kita bawa ke rumah sakit aja ya mbak, aku nggak tahu harus ngelakuin apa, aku bilang. Si suaminya lagi pergi, di telepon juga nggak ngangkat-ngangkat. Ternyata HP-nya ketinggalan HP-nya di rumah. Jadi di telepon berkali-kali juga si suaminya ya nggak bakalan nyambung. Kemudian aku langsung lari ke rumah, aku ganti baju, aku pakai jilbab, terus aku gendong bayinya. Si mamanya juga masih lemas banget kan, belum sembuh betul. Si anaknya yang kecil aku suruh di rumah, sama anak aku yang lagi sakit juga aku kunci pintu. Kalian jangan pergi kemana-mana ya, di rumah aja ya, mama mau pergi dulu bawa dedenya berobat, aku bilang.
Kemudian aku gendong bayinya, papa juga aku bantu mamanya buat jalan, buat lari ke klinik depan. Dan situ dikasih oksigen sama dokternya, sama perawatnya di situ dikasih oksigen, dikasih pertolongan pertama lah begitu sama mereka. Kemudian dirujuk ke rumah sakit, ada rumah sakit terdekat dari sini. Mbak, itu anak saya kenapa ya? Aku nggak bisa gerak, kata si mamanya lagi. Saya nggak tega gitu buat ngomongin ke si mamanya ini. Udah ya Mbak, kita berdoa aja ya, mudah-mudahan anaknya nggak apa-apa. Sampainya di rumah sakit, si bayinya langsung dibawa ke UGD, dikasih pertolongan segala macam. Tapi ternyata Allah berkehendak lain. Si bayinya ternyata udah nggak bisa diselamatin. Si mamanya udah seperti orang bego, dia nggak, buat nangis juga dia udah nggak punya kekuatan. Dia buat ngomong juga udah nggak bisa ngomong, dia cuma terdiam. Ditanyain juga dia nggak tahu, mau jawab apa juga dia nggak tahu, cuma bengong. Suami saya, teleponin suami saya, dia cuma ngomong begitu doang. Sampai pada akhirnya karena ya dihubungi juga berkali-kali nggak bakalan nyambung karena HP-nya memang ketinggalan di rumah gitu. Akhirnya aku mutusin buat udahlah kita telepon teman-teman kerja suaminya gitu. Akhirnya ditelepon. Teman-teman suaminya pada datang ke rumah sakit semua. Akhirnya si mbaknya ada temennya dong. Ya udah ya Mbak, aku pulang dulu aja sekarang. Anak kamu kan juga masih kecil banget di rumah. Anak aku juga masih kecil-kecil tinggal di rumah. Siapa tahu nanti suaminya udah balik ke rumah. Jadi, mending aku sekarang pulang aja. Minta tolong buat ditemenin sama teman suaminya aja, aku bilang begitu. Akhirnya aku pergi pulang ke rumah lagi, ke kontrakan lagi. Sesampainya di kontrakan, iya bener aja. Ternyata si suaminya udah ada di kontrakan. Terus aku bilang, dari mana aja sih aku bilang. Iya Mama Dinda, ada apa? Maaf ya, ini anak aku jadi ngerepotin ya, katanya. Istri aku di mana? Kayaknya di rumah nggak ada orang, katanya. Ya dari mana aja, aku bilang. Aku sempat emosional banget gitu, terus aku tiba-tiba teriak nangis. Anaknya itu udah, aku nggak bisa ngomong. Aku bilang, tolong sekarang telepon istrinya. Anak kamu kenapa? Dia langsung panik. Tolong telepon aja, tolong telepon istrinya, tolong ditelepon. Aku bilang, iya HP aku tadi ketinggalan, jadi aku nggak bawa HP, tadi aku ada kepentingan mendadak, katanya. Akhirnya udah aku suruh duduk, aku tenangin dulu si suaminya Mbak ini. Ternyata dia masih terus bertanya. Kemudian nggak lama kemudian ternyata pihak rumah sakit mengizinkan untuk bayinya ini dibawa pulang gitu. Akhirnya teman-teman kerja si suaminya tadi ini nguruslah administrasi segala macam lah gitu di rumah sakit agar si bayinya ini bisa dibawa pulang gitu. Dan sampai di kontrakan tiba-tiba banyak orang, otomatis si A-nya ini kaget. Kenapa ini ada apa rame-rame, katanya. Kenapa ini rame-rame? Anak aku mana, istri aku mana? Dia panik. Kemudian dia ngelihat yang di bawah hanya ya gitu lah. Kemudian dia panik, dia teriak, dia marah, dia nggak tahu harus marah ke siapa, dia nyesel kenapa ninggalin anaknya sama istrinya, padahal ditinggalinya juga cuma sebentar gitu. Ya begitulah, akhirnya sore itu juga mereka pulang ke kampung, anaknya dibawa, semua barang-barangnya dikemas untuk keperluan perjalanan mereka untuk balik ke kampung, dibawa semua. Akhirnya almarhum bayinya si Mbak itu dimakamkan di kampungnya. Sekitar 1 bulan berikutnya, akhirnya suaminya balik lagi ke sini. Dan itu paling ada sekitar 1 minggu atau 2 minggu. Dan dia juga mutusin untuk pindah kontrakan, semua barang-barangnya dibawa dari sini. Karena selama seminggu atau 2 mingguan itu juga dia di sini
nggak pernah tidur malam di sini. Sekalipun dia tidur di sini itu pintunya dibuka, dia tidur di depan pintu. Nggak pernah malam, bener-bener satu malam tuh dia tidur di sini tuh nggak pernah. Dia selalu nginep di tempat kerjanya. Mungkin aku mikirnya, ya mungkin dia karena masih trauma, nggak bisa, ya belum istilahnya belum bisa berterima bener lah gitu hatinya. Akhirnya si tetangga baru kami ini pindah. Dan tetangga kami yang lama atau tetangga kami yang lebih dulu tinggal di sini, yang di samping satu lagi, kami kan ada di tengah, yang di pojok sama yang paling depan. Yang paling depan ini juga 1 bulan sebelum si AA kesini tuh dia udah pindah juga gitu. Jadi akhirnya sekarang ini kami hanya tinggal satu keluarga doang di sini. Dan setelah benar-benar kami doang di sini tuh baru benar-benar berasa banget kejadian-kejadian aneh. Banyak banget kejadian-kejadian aneh yang terjadi. Mulai dari seolah-olah kayak ada orang naik ke atas. Kan kontrakannya ada 2 lantai. Seolah kayak ada orang naik ke atas. Terdengar suaranya. Terus juga tiba-tiba kayak ada orang mandi. Insya Allah. Sampai kemarin aku didatengin sama teman aku, dia bawa anaknya. Anaknya ini punya indera keenam lah gitu istilahnya kalau kita bilang. Dia datang, mah itu di situ ada ininya loh mah, gitu dia ngomong lah gitu ya. Apa? Kata mama. Mama jangan lihat ke situ, mama kan lagi hamil katanya. Kebetulan mamanya lagi hamil. Jangan lihat ke situ ya mah, jangan lihat ke situ mah. Ada itunya. Itu di bawah situ ada kakek-kakek tua katanya. Jangan lihat ke situ mah, di situ ada penunggunya katanya. Ah, kami ini ngaco katanya. Sebenarnya aku ngerasa kenapa yang dipikirin si anak ini sama persis sama apa yang ada di pikiran aku, yang sering terlintas di pikiran aku. Awal-awalnya aku nggak ada, aku selalu nggak ada tuh semua, nggak ada gitu terus, biar jangan istilahnya menguatkan diri sendiri lah, biar jangan takut gitu. Kayak kedengeran orang mandi, bismillahirrahmanirrahim, nggak ada, selalu gitu, selalu berusaha untuk ngelawan gitu. Yang terjadi ya suara-suara segala macam itu seolah-olah nggak ada, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, tidak ada kekuatan melebihi kekuatan, ya Allah, berserah diri sama Kamu aja, ya Allah, lindungi kami. Itu doang terus kekuatannya setiap hari. Jadi ini juga kalau misalnya si suami nggak di rumah juga malam-malam, sebenarnya takut banget, apalagi tinggal kita doang gitu di sini. Cuman makanya kalau misalnya si suami mau pergi, jangan pergi malam-malam ya, jangan pergi malam-malam ya. Bener-bener takut banget. Nah, itu dia tadi guys, sepenggal cerita tentang kejadian-kejadian yang terjadi di kontrakan kami ini. Sebagai orang tua, kita harus benar-benar melindungi anak-anak kita, terutama pas lagi maghrib ya guys. Apalagi anak kita kalau misalnya udah mulai gede, kita ajarin baca-baca surah yang dia bisa, sering-sering berzikir, sering-sering mengingat Allah, sholat 5 waktunya jangan tinggal, sering-sering ngaji untuk mendekatkan diri sama Allah. Insya Allah, Allah bakal ngelindungin kita. Tidak ada kekuatan yang melebihi dari kekuatan Allah. Harus berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Semoga semua ini ada hikmahnya dan ada pelajaran yang dapat kita petik. Demikian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, itu dia tadi sepenggal kisah yang istilahnya pernah kami alami di tempat tinggal kami yang sekarang ini. Semoga bisa jadi pembelajaran juga ya buat kita semua ya. Karena memang kami pribadi sekeluarga tuh istilahnya saya dan istri ya berpatokan kepada pengalaman waktu anak saya yang mau diminta itu sama makhluk halus itu gitu loh. Cuma di sini kita tidak mengklaim bahwasanya almarhum itu istilahnya pergi atau meninggalkan kami itu atau meninggalkan kita karena gangguan-gangguan dari makhluk halus gitu. Itu semua kan memang karena memang udah ajalnya gitu kan, karena jodoh, rizki, maut itu sudah diatur sama Allah Subhanahu wa taala.
Cuma yang mau kita pesankan istilahnya, jagalah istilahnya anak-anak kalian gitu. Apalagi di waktu-waktu tengah hari bolong sama maghrib. Jangan sampai lepas begitu aja keluyuran masih di luar gitu ya. Jangan. Karena memang itu waktu-waktu mereka untuk beraktivitas. Dan kalian juga jangan sepele juga. Jangan menganggap bahwasannya mereka itu, alah nggak ada apa segala macam tuh. Jangan. Kita tetap harus wajib percaya yang namanya goib. Karena itu memang tertera juga di Al-Quran kan. Jadi istilahnya ya tetap percaya adanya mereka, tapi tetap kita saling menjaga gitu. Karena memang kita istilahnya ditakdirkan untuk ya tinggal berdampingan sama mereka. Cuma bedanya ya mereka alamnya ya mungkin nggak terlihat, ya kita ya seperti ini alamnya gitu. Mereka bisa melihat kita, kita tidak bisa melihat mereka. Kita saling menjaga aja di sini gitu loh. Jadi positive thinking aja lah, sambil terus meningkatkan keimanan kita sama Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya, istilahnya sebelum pamit juga di sini saya mau mengucapkan juga istilahnya semoga almarhum bisa tenang lah di sisinya, dan juga ditempatkan di tempat terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekian dulu dari kami di video kali ini. Semoga bisa ada hikmah atau pelajaran yang kita ambil dari kejadian-kejadian yang istilahnya sudah kita ceritakan, dari video yang sebelumnya juga, dari kisah anak saya sampai video ini juga gitu. Semoga ada hikmahnya buat kalian semua. Oke, saya Indra Taubatak dari Kasat Mata TV bersama istri. Mohon pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.